Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, segenap warga GKJ Pekalongan maupun para simpatisan, dimanapun panjenengan berada, salam sehat dan salam bahagia. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Melanjutkan Pelangi Sabda, kita telah sampai dalam pembahasan refleksi tentang 10 hukum Tuhan. Kali ini hukum yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Kita tahu bahwa hukum yang ketiga terambil dari kitab Keluaran pasal 20, ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum ketiga ini seringkali diringkas dengan kalimat jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, tentu ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan dari ayat ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk mempelajari tentang beberapa kata yang dipakai oleh Alkitab, terutama Perjanjian Lama, untuk menyebut Tuhan. Kata yang pertama yang banyak dipakai adalah kata Allah. A besar, L-L-A hanya kecil. Itu kata Allah. Bisa dilihat di layar. Kata ini dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, diterjemahkan dari kata Elohim yang berarti Allah memang. Dan ini sangat banyak berulang kali dipakai dalam Perjanjian Lama. Misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bara Elohim, dan sebagainya. Yang dipakai adalah kata Elohim, menyebut Allah. Diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, Allah. Sedangkan kata kedua yang dipakai adalah Tuhan, T besar, U-H-A-N-nya kecil. Jadi yang besar hurufnya hanya T. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab Perjanjian Lama, sebagai Tuhan, dari kata dalam bahasa Ibrani yaitu Adonai. Kalau dalam bahasa Jawa berarti Gusti, atau dalam bahasa Inggris itu Lord, yang artinya kurang lebih yang mulia. Itu Tuhan, T besar, U-H-A-N kecil. Satu lagi kata yang dipakai oleh Perjanjian Lama untuk menyebut Tuhan adalah kata Tuhan, semuanya huruf kapital, semuanya huruf besar, T-U-H-A-N, semuanya besar. Nah, ini beda dengan Tuhan yang tadi itu, yang kedua, yang huruf besarnya hanya T saja. Nah, kata Tuhan yang semuanya huruf kapital, huruf besar itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani Yahweh, yang sebenarnya aslinya adalah hanya huruf konsonan YHWH. Ada 4 huruf tetragrammaton dalam bahasa Ibrani, yaitu Yahweh, yang seringkali kita dengar begitu. Orang Jawa menerjemahkannya Yehuwah. Nah, kata ini berbeda dengan kata Tuhan di awal, yang berarti Tuhan atau Tuan atau Lord. Kalau ini diartikan sebagai Yahweh. Dan dalam kitab Keluaran tadi, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-7, ada 2 kata yang dipakai, yaitu Tuhan, T-U-H-A-N, semuanya besar, Yahweh, disambung dengan kata Allahmu, Elohim. Nah, dalam pemahaman umat Israel waktu itu, Allah itu ada sangat banyak, politeis, ada Allah orang Israel, ada Allah bangsa lain, dan sebagainya, ada banyak Allah. Nah, yang menjadi Allahnya orang Israel, Elohimnya orang Israel, hanya satu, yaitu Yahweh. Maka, Tuhan mengatakan, jangan menyebut nama Yahweh, Allahmu, jangan menyebut nama Yahweh, Elohimmu itu dengan sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bahwa saking hormatnya orang-orang Israel waktu itu, saking menghormatinya mereka pada Tuhan, ketika membaca teks kitab suci Ibrani,
tidak berani mengungkapkan dan mengucapkan kata Yahweh. Maka setiap orang membaca kata YHWH harus menggantinya dengan bahasa yang lebih halus, yaitu Adonai. Misalnya ada orang membaca kitab suci Ibrani, bahasa Ibrani, bacanya dari kanan ke kiri seperti bahasa Arab gitu ya. Bla bla bla, ketika ketemu kata Yahweh, dia nggak boleh mengatakan Yahweh, harus diganti dengan ucapan Adonai, Gusti atau yang mulia. Itu saking sucinya dan begitu kudusnya nama Yahweh tadi bagi orang-orang Israel atau Yahudi. Membaca teks, ketika ketemu kata itu nggak boleh mengucapkan Yahweh, harus diganti Adonai. Itu menunjukkan, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bahwa bahkan nama YHWH, Yehuwah, itu pun merupakan sesuatu yang amat sangat luhur dan suci dan dikuduskan oleh orang-orang Israel. Mengapa demikian? Ada dua hal yang bisa kita refleksikan. Yang pertama adalah bahwa nama itu menunjukkan kehadiran. Jadi nama itu menunjukkan kehadiran. Nama bukan sekadar kata atau kalimat yang diucapkan, ditulis, tapi dia menunjukkan kehadiran. Maka kalau orang Israel kemudian menyebut Adonai, maksud mereka adalah Yahweh itu, mereka sungguh-sungguh menghayati bahwa Allah itu, Tuhan itu hadir dalam kehidupannya. Maka kalau mengucapkannya dengan sembarangan, itu artinya tidak menghormati kehadiran Yahweh. Dan itu merupakan hal yang amat sangat dilarang bagi orang Israel. Yang kedua, poin penting dari perintah ketiga ini adalah ketika mengucapkan nama Tuhan, nama Yahweh, YHWH tadi, itu haruslah diucapkan dengan sikap hormat, dengan sikap yang sungguh-sungguh tunduk kepadanya. Hal ini bisa kita telusuri misalnya dalam terjemahan bahasa Jawa misalnya. Begini bunyinya, ojo podo ngremehake marang asmaku, sebab aku Allahmu bakal ngukum sapa wae sing ngremehake asmaku. Yang dipakai adalah kata ngremehake, meremehkan. Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan. Diterjemahkan ojo podo ngremehake marang asmaku. Jadi jangan meremehkan dan jangan merendahkan nama Tuhan, artinya jangan merendahkan Tuhan. Dalam bahasa Inggris dikatakan in vain, sembarangan diterjemahkan in vain. In vain itu artinya sia-sia atau ya sembarangan. Jangan menyebut nama Yahweh hanya untuk hal yang tidak penting, yang sia-sia belaka. Dari sini poin penting dari perintah ketiga menurut saya bukanlah soal ketika kita mengucapkan nama Tuhan, entah pakai Gusti, pakai Yehuwah, pakai Yahweh, pakai Tuhan, pakai Allah, apapun sebutan Tuhan yang kita pakai, bagi saya nggak masalah. Yang penting adalah bahwa kita menyebut nama Tuhan itu bukan dengan sembarangan, tidak dalam rangka meremehkan, apalagi dalam kesia-siaan. Kita perlu menaruh hormat kepada Allah, kita perlu menaruh bakti kita kepada Allah. Saya pikir itulah yang paling penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kita tidak sembarangan mengucapkan kata Allah atau Tuhan atau Gusti, tetapi kalau sikap kita, pikiran kita barangkali tidak menghormati Allah, meremehkan Tuhan, itu pun berarti sudah melanggar hukum yang ketiga. Maka kita bisa belajar dari orang-orang Israel atau umat beragama Yahudi, betapa mereka mengagungkan nama Tuhan, betapa mereka menghormati Tuhan sedemikian rupa. Karena itu merupakan bentuk cinta kasih dan bakti mereka kepada Allah. Mari Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita menghayati tentang begitu kudusnya, begitu sucinya Tuhan kita, dan mari kita sungguh-sungguh hormat kepada Allah melalui setiap sikap kehidupan kita. Jangan menyebut nama Yahweh, Allah kita, dengan sembarangan,
dengan sia-sia dan jangan meremehkan Allah sepanjang hidup kita. Amin.